Halo lur, piye kabare? Sing penting awake sehat. Kembali lagi bersama Bray Clip menceritakan tentang dunia yang sudah hancur akibat obat-obatan yang terlarang mengubah manusia menjadi zombie yang sangat brutal. Seorang pria memilih hidup menyendiri dengan mobil tua dan senjata seadanya. Hidupnya berubah ketika bertemu sekelompok penyintas yang diserang kawanan zombie. Ia terpaksa bertarung melindungi mereka, memulai perjalanan penuh aksi dan perjuangan di dunia yang sudah tidak aman lagi. Lah, seperti apa alur cerita filmnya? Langsung wae neng cerit. Film diawali di sebuah markas pecandu. Beberapa pemuda sedang menghisap. Saat itu diberitakan tentang penyalahgunaan obat-obatan terlarang yang mulai menyebar dan menjadi masalah besar. Dijelaskan tentang munculnya obat sintetis jenis baru yang menyebar dengan sangat cepat. Obat-obatan ini memiliki ciri khas warna merah muda yang membuat mudah dikenali. Dalam waktu singkat, obat-obatan tersebut mulai menyebar ke berbagai tempat, mulai dari tempat hiburan malam, jalanan hingga masuk ke sekolah-sekolah. Bahkan hanya dalam beberapa bulan saja, jumlah penggunanya meningkat secara drastis. Namun, meskipun penyebarannya sangat luas, asal-usul obat ini masih belum diketahui. Obat ini juga memberikan efek yang sangat berbahaya bagi penggunanya. Mereka bisa mengalami muntah, halusinasi, hingga kehilangan kendali dan menjadi sangat agresif. Setelah menyuntikkan ke lengannya, reaksi dari obatnya langsung bereaksi. Ia mengajak teman ceweknya pindah ke kamar untuk segera melakukan si ceweknya sempat menolak karena ternyata ia takut ketahuan sama pacarnya yang di luar. Tapi karena memang si Johnny sudah tidak kuat tahan lagi, akhirnya mereka melakukan itu. Dan tiba-tiba si cowok itu mencokot lidah si cewek hingga putus. 1 tahun kemudian, kisah akan berfokus kepada seorang pria bernama Hunter yang sudah hilang harapannya semenjak wabah zombie menghancurkan seluruh negeri. Tidak punya tujuan hidup apa-apa karena semua keluarganya sudah dihabisi kawanan zombie. Hari-harinya ia tak bisa hidup tanpa sebotol minuman. Dalam perjalanan yang tak jelas tujuannya, ia bertemu dengan satu zombie yang kelaparan. Sudah hilang rasa takutnya, ia segera tancap gas, menabrak zombie hingga hancur lebur. Tak lama dari itu, ia sempat mampir ke pom bensin untuk mengisi BBM-nya agar ia bisa keliling kemana-mana. Di sana sudah tidak ada siapa-siapa lagi. Hunter masuk ke toko supermarket yang ada hanya 2 penjaga yang sudah berubah menjadi zombie. Entah apa yang terjadi padanya, ia merasakan kenikmatan tersendiri, sensasi ketika membabat dan mengedor kepala si zombie. Dalam dunia yang sudah hancur itu, bahkan ketika Hunter melihat uang ratusan dolar, ia sudah tidak peduli. Yang diambil justru minuman yang bisa membuatnya tenang. Sambil menikmati minumannya, selama hampir 1 tahun, ia masih sama sekali belum bertemu dengan manusia yang kondisinya masih normal. Ia berpikir dirinya lah satu-satunya manusia yang bisa bertahan hidup di negeri ini. Walaupun tidak ada tujuan, Hunter melanjutkan perjalanannya. Hari-hari ia hanya ditemani foto anak istrinya dan musik yang ada di mobilnya. Dan tiba-tiba ternyata dia ditembak oleh seseorang misterius. Dalam keadaan oleng, Hunter sadar bahwa dirinya bukanlah satu-satunya yang masih hidup. Ketika Hunter bangun dari pingsannya, ia sudah berada di sebuah tempat para penyintas lain. Tiba-tiba Hunter ditumpaki wanita parubaya bernama Debbie, salah satu kelompok dari penyintas tersebut. Karena Debbie sudah lama sekali tidak dengan laki-laki, ia segera membukanya. Sayangnya rencana itu gagal. Salah satu temannya yang bernama Allison datang mengantarkan minuman kepada Hunter. Kemudian, Allison mengajak Debbie untuk keluar dari tempat itu. Saat Allison sedang memasak sosis, Debbie terlihat kesal karena merasa Allison sudah menggagalkan rencananya. Debbie yang merasa lebih tua dan lebih berpengalaman, ia sadar kalau sebenarnya Allison juga memiliki perasaan terhadap Hunter. Di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba Jerry teriak meminta pertolongan. Tangannya ternyata terjepit mesin, sehingga Debbie harus segera membantunya.
Setelah itu, kita diperkenalkan seorang pria bernama Jesus. Ia merupakan pemimpin dari kelompok penyintas yang terus berusaha melindungi kelompoknya dari serangan zombie. Sebelum bergabung dengan kelompok ini, Jesus dikenal sebagai pembasmi kawanan zombie yang bertarung menggunakan senjata andalannya, yaitu senjata kapak. Kelompok tersebut juga ada dua penyintas lain bernama Lyle dan juga Ricky. Di hari itu, Lyle mempergoki Ricky sedang melihat majalah dewasa di kamarnya. Karena Lyle yang tidak diajak, Lyle kemudian melaporkan hal itu kepada kakaknya Allison. Saat Lyle hendak pergi, langkahnya dihentikan oleh Hunter. Hunter mengingatkan Lyle agar lebih berhati-hati ketika memegang senjata. Hunter sudah tahu bahwa Lyle adalah orang yang sebelumnya menembak saat ia masih berada di dalam mobil. Kemudian Hunter menyuruh Lyle untuk mencari mobil miliknya yang hilang. Namun sebenarnya mobil tersebut sengaja ditinggalkan oleh Lyle. Hunter hanya menatap wajah Lyle, membuat Lyle langsung mengerti kalau kebohongannya sudah diketahui. Akhirnya, Lyle mengatakan bahwa ia akan menyiapkan mobil tersebut besok hari. Saat sedang makan bersama, Hunter mengatakan bahwa tempat mereka masih aman dari serangan zombie. Namun Jesus tidak yakin keadaan itu akan bertahan lama. Menurutnya, suatu saat makhluk-makhluk itu pasti akan menemukan tempat mereka. Ia juga menjelaskan bahwa mereka sudah bertahan di camp tersebut selama kurang lebih 3 bulan. Selama itu, mereka harus mencari cara agar bisa bertahan hidup. Ternyata, kelompok penyintas ini sudah memiliki rencana. Mereka ingin pergi menuju ke sebuah kota di sebelah selatan karena di sana terdapat pangkalan udara yang memungkinkan mereka untuk meninggalkan wilayah tersebut dan terbang ke luar negeri. Di tengah pembicaraan itu, Jerry mulai menceritakan tentang pengalamannya. Ia adalah ternyata seorang mekanik sekaligus pilot. Jerry pernah menerbangkan pesawat dari wilayah Pasifik menuju ke Hawaii. Dan ternyata semua orang yang di camp itu bisa bertahan hidup sampai sekarang karena bantuan dari Jesus. Menurutnya Jesus adalah orang yang sudah menyelamatkan mereka semua. Keesokan harinya, Lyle akhirnya menepati janjinya dengan membawa mobil miliknya Hunter. Namun saat diperiksa, kondisi mobil tersebut sudah rusak parah dan tidak bisa digunakan. Ketika melihat bagian dalam mobil, Hunter menyadari foto anak dan istrinya yang pernah ditempel di bagian setir sudah tidak ada. Ia kemudian melihat seekor zombie yang berada di depan mobil seperti sedang memperhatikan sesuatu dan ternyata zombie itu hendak memakan foto yang sangat berarti baginya. Tidak lama kemudian, dua zombie tiba-tiba menyerang Hunter. Tetapi Hunter sudah tidak ada rasa takut sama sekali. Dengan cepat ia menghadapi serangan tersebut dan berhasil menghabisi keduanya. Setelah itu, ia juga mengajak duel zombie yang sedang mengambil foto anak istrinya. Bahkan Hunter sempat mengobok-obok perutnya untuk mengambil foto tersebut yang sudah dimakan. Ketika Hunter sudah menghabisi semua zombie, Lyle yang sedang buang air kecil sambil menuliskan namanya dengan kencengnya, pura-pura peduli dan menawarkan bantuan kepada Hunter. Walaupun mobil sudah tidak bisa dipakai, Hunter tetap mengambil senjata miliknya serta beberapa minuman yang masih di dalam bagasi. Setelah itu mereka berkumpul dan minum bersama, sambil Lyle mulai menceritakan kepada teman-temannya tentang betapa sadisnya Hunter saat menghabisi kawanan zombie. Cerita itu membuat suasana jadi perhatian teman-temannya, meskipun tidak semua benar-benar fokus mendengarkan. Namun, si Debbie tidak peduli dengan cerita tersebut. Ia justru pergi mencari kaset jedak-jeduk dan mulai membuat pertunjukan dan untuk menarik perhatian dan mendapatkan pujian dari Hunter. Tapi karena terlalu asik sendiri, tanpa disadari Hunter malah keluar bersama Allison. Sementara itu, Lyle dan Ricky justru jackpot karena Marcona tiba-tiba melepaskan skinnya. Di luar, Allison merasa risih dengan kelakuan si Debbie. Tiba-tiba ia dikagetkan oleh kedatangan Hunter yang tiba-tiba juga langsung menyosornya. Mungkin karena keduanya sudah mabuk, malam itu pecah juga pagar Allison. Hunter mengeluarkan semua jurusnya dan sebenarnya memang inilah yang diharapkan Allison sejak pertama. Karena ternyata sejak kedatangan Hunter, Allison sudah mengaguminya.
Sementara Debbie yang sudah menanggung malu daripada nganggur, ia langsung menggeret Lel, mengajak ke ruangan, dan ketika Debbie mau membukanya, tiba-tiba Lel diserang zombie. Debbie segera berlari menemui Allison. Mereka segera mencari Ricky yang ternyata juga di kamar masih membaca kesukaannya. Tiba-tiba zombie menyerang Ricky. Untungnya Allison segera datang dan berhasil menyelamatkan adiknya. Saat itu juga Hunter masuk kamar masih menggunakan kolor. Tak lama kemudian, ketika mereka mau pergi, tiba-tiba ada satu monster yang sudah berhasil masuk. Hunter terus berusaha menembaki, namun pelurunya tak mampu menembus tubuh monster. Tiba-tiba Jesus datang, menyuruh mereka untuk segera pergi. Sedangkan Jesus akan menghadapi monster sendiri. Sayangnya pertarungan tidak bertahan lama. Kelapa Jesus dipisahkan dengan tubuhnya. Singkat cerita, di tengah perjalanan mereka istirahat sejenak. Namun momen itu membuat Allison dan Debbie justru eyel-eyelan dengan tujuan mereka akan kemana. Kemudian Allison teringat ke suatu tempat yang lokasinya tidak terlalu jauh dengan mereka berada saat ini, yang menurutnya wilayah itu saat ini mungkin kosong dan bisa dibuat untuk tempat istirahat. Dalam perjalanan, mata Ricky tak bisa lari dari pesona Debbie. Sedangkan Allison yang di bak belakang juga agak canggung dengan Hunter. Dengan pertarungannya di atas kasur mereka, Allison berharap Hunter masih teringat dengan semua kejadian itu. Namun sikap Hunter justru semakin dingin, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Akhirnya mereka berhenti di suatu pedesaan. Mereka segera mengecek salah satu rumah di sana. Walaupun daerah itu tampak seperti tidak ada penghuninya, Hunter tetap ingatkan semuanya untuk berhati-hati, karena menurutnya apapun bisa bersembunyi di rumah tersebut. Dalam rumah itu, Ricky melihat kotak pendingin. Ketika kotak itu dibuka, Ricky melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Semuanya mencoba mengeceknya dan membuat mereka semua muntah-muntah. Dan saat mereka keluar, mereka baru sadar ternyata mobilnya sudah tidak ada. Hunter merasa ada yang tidak beres. Ia segera pergi, bahkan tidak mempedulikan ketika Allison bertanya. Allison yang merasa tidak digubris langsung menghampirinya, menanyakan ke Hunter apa yang sebenarnya ia akan lakukan. Tidak banyak bicara, Hunter menjawab kalau dirinya akan mencari mobil mereka. Dan tiba-tiba pintu rumah itu tertutup dengan sendirinya. Perlahan Hunter dan Allison memasuki rumah tersebut. Allison menyuruh adiknya untuk menunggu di luar saja. Hunter dengan senjata andalannya dan memberikan pistol ke Allison untuk berjaga-jaga. Sementara di luar, Debbie justru menginginkan segera keluar dan ingin melepas semua bajunya biar tidak sumuk. Mendengar itu Jerry tertawa karena menurutnya pakaian yang dikenakan Debbie saat ini sudah sama dengan telanjung. Tiba-tiba Debbie merasa kebelet nguyuh dan Ricky akan mengantarnya. Namun Debbie tidak memperbolehkan Ricky ikut. Debbie mengewes di pojokan rumah. Tiba-tiba ia merasa ada seseorang yang mengincang di belakang. Namun ia tidak pedulikan itu, mengira itu adalah Ricky. Ketika Debbie melihat keberadaan mobil mereka, tiba-tiba di belakang ada orang yang sedang membawa gergaji mesin. Orang itu bukanlah zombie, melainkan orang yang masih normal namun sudah kehilangan kewarasannya. Debbie segera kabur, terlihat kotange melorot kabeh ora karu-karuan. Debbie sangat ketakutan dan akhirnya berhasil sembunyi. Mengira manusia gila itu sudah pergi, tiba-tiba gergaji mesin menembus tembok kayu. Terdengar suara jeritan dari Debbie dan tertawa bahagia dari monster manusia tersebut. Sementara Hunter dan Allison di rumah menemukan kejanggalan, yaitu kelapa yang sudah dipotong. Di tembok ada tulisan yang intinya semua yang dilakukan hanyalah untuk bersenang-senang. Melihat itu, mereka segera keluar. Allison segera mengajak Ricky dan Jerry pergi, tapi tiba-tiba manusia gila itu datang dengan tertawa membawa kepala Debbie. Hunter menyuruhnya untuk segera berlari hingga akhirnya Allison dan Ricky memasuki sebuah rumah. Namun sayang persembunyian itu diketahui manusia gergaji. Nyaris saja geger Allison terkena gergaji. Untungnya Hunter segera datang menabrak manusia gergaji hingga terbentak. Tak cukup itu saja, Hunter mengambil alih gergaji dan menyelesaikan tugasnya.
Dalam perjalanan, Hunter menceritakan masa lalunya kepada Allison. Sudah lama ia tidak pernah bekerja, hari-harinya mabuk dan mabuk-mabuk bersama temannya, bahkan tidak pernah memikirkan keluarga yang ada di rumah. Hingga suatu hari ia memutuskan untuk pulang. Ketika masuk ke rumah dan melihat dekorasi sudah berserakan di lantai, ada bekas darah yang mengarah ke pintu putrinya. Di dalam mereka tergeletak di lantai dengan ekspresi yang sudah membeku, dan putrinya saat itu juga sudah meninggoy. Di waktu itu, ia melihat tulisan ucapan ulang tahun dari putrinya. Kejadian itu seketika membuat Hunter menjadi lemah. Hari itu juga Hunter berhenti memakai suntikan. Hunter juga menegaskan ke Allison tentang alasannya sampai saat ini ingin bertahan hidup, yaitu semua tentang kebencian. Hate. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai tujuan pangkalan udara. Mereka berhasil menemukan pesawat kecil dalam hanggar, membuat Allison dan Ricky yakin kalau sebentar lagi akan meninggalkan negeri yang sudah menjadi neraka ini. Walaupun mesin agak rewel, akhirnya Jerry berhasil menghidupkan pesawat. Sementara Hunter yang menikmati wujudnya, tiba-tiba ia melihat cairan merah yang masih segar. Membuat Hunter semakin waspada, ia berpikir ada zombie yang sedang memantau mereka. Setelah pesawat mulai panas, Jerry menyadari bahwa BBM-nya hampir habis. Terpaksa Jerry menyuruh Hunter mengambil BBM dulu. Tiba-tiba ada satu zombie yang menyerang Jerry dan memakan jeroannya. Terlihat beberapa zombie juga mulai datang. Hunter segera mengajak Allison dan Ricky masuk ke sebuah gudang. Di sana mereka menemukan banyak senjata. Tidak ada pilihan lain, mereka harus melawan kawanan zombie. Bukan hanya zombie, ada beberapa monster yang jauh lebih kuat. Allison dan Ricky segera masuk ke mobil, namun sayang satu monster berhasil menumpak di atas mobilnya. Akhirnya Hunter bisa membersihkan kawanan zombie, menyisakan satu monster yang sangat kuat. Peluru tidak bisa menembus badan monster, menyuruh Hunter, Allison, dan Ricky untuk segera pergi, sementara Hunter akan menduel monster tersebut. Ketika Hunter akan menembak tepat kepala monster, tiba-tiba ia teringat bahwa tidak punya banyak alasan untuk bertahan hidup. Allison hanya bisa berteriak memanggil nama Hunter. Tiba-tiba kuku monster menembus tubuhnya Hunter. Hunter yang masih sedikit sadar, ia melihat BBM mengalir di bawahnya. Ia segera membuka satu granat dan berhasil meledakkan monster tersebut. Akhirnya, Allison dan adiknya berhasil selamat, sedangkan Hunter yang perutnya sudah jebol, ternyata ia masih bisa bernapas, kembali menyalakan bakunya, dan akhirnya filmnya rampung. Terima kasih dulur-dulurku kabeh sing wis nonton film iki, sing wis support channel iki. Muga-muga paringi sehat, lancar rezekine, lancar nek nyambut gawe. Ngono ae.